warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghafar muqaddirul anwar wa syariful umur muqaidul laili wan alan nahar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kajian kitab Tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini kita bersyukur oleh Allah masih diberi kesempatan, beri kesehatan, beri anugerah yang banyak sekali. Karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi hari ini hingga nanti kita bisa mengikuti kajian dengan baik, dengan khidmat dan bermanfaat. Sekaligus ibadah puasa selama Ramadan ini kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian pada pagi hari ini sudah memasuki edisi atau periode yang ke-26. Semoga ini nanti semakin menambah iman dan takwa kita. Semoga, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru kita Ustadz Azim selalu diberi istiqomah, kesehatan, sehingga terus bisa membimbing kita semua melalui kajian-kajian yang beliau sampaikan. Ustadz Azim, fadhol Ustadz, dimulai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha al-ilma ladunni wal mashrab al-haniya wa hab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatubi anna ta'na wa ta'un wa sa'iru an wa ibala'i yakun ya Allah ya man amara bainal kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika ahli afdhalus salatu salam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena sehat, sempat, dan alhamdulillah pada bulan suci Ramadan kita bisa
melaksanakan puasa dengan baik, dan mudah-mudahan puasa kita menjadi pelebur dosa, puasa kita mengangkat derajat kita, dan puasa kita secara otomatis untuk kita yaitu sehat secara rohani dan juga psikologi, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai seperti biasa kita Fatihah untuk guru-guru kita, khususnya orang tua kita, orang yang mengajarkan kepada kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendidik jiwa raga kita. Mudah-mudahan orang tua kita semua sehat walafiat. Mereka senantiasa diberikan panjang umur, berkah usia, berkah keluarganya, berkah keturunannya, dan insya Allah yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Yang telah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya mereka mendapatkan naim al-jannah, kenikmatan, ya, kenikmatan surga yang dikirimkan ke alam barzah, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Al-Fatihah berikutnya khusus untuk orang tua kita dan guru kita, ya, siapapun ya, yang hadir di antara kita, kita khususkan untuk guru kita dan orang tua kita, khususnya guru-guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan keberkahan usianya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan yang paling penting, ya, kita punya anak, ya, anak kita doakan, ya, dengan bacaan Al-Fatihah. Insya Allah barokah dari Al-Fatihah, anak kita insya Allah diberikan kecerdasan, ya, mudah mendapatkan ilmu, mendapatkan ridho guru, dan insya Allah ilmunya itu manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk masyarakatnya, bahkan untuk bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang hadir, ya, pada hari ini, yang juga belum hadir, mudah-mudahan kehadiran kita membawa kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kehadiran kita, niat kita menuntut ilmu menjadi pelebur dosa dan mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari kehadiran kita, insya Allah, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan hajat kita, hajat yang urusan di dunia dan di akhirat Allah kabulkan semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang kesulitan rezeki mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Jika rezeki itu di langit Allah turunkan, jika jauh itu Allah dekatkan, jika di bumi Allah naikkan, dan jika rezeki itu ada kotorannya mudah-mudahan Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma warzuqni bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Ini kalau kita bahas sebelumnya, ya, kita ini ma tawaqqafa matlabun anta talibu birrubb wa la tayassara matlub anta talibu binafsik. Jadi kalau kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk pribadi kita, tapi kalau kita berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan terputus, tidak akan gampang putus asa. Karena semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sukses atau tidak sukses itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Ya karena memang sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita meminta untuk urusan pribadi itu biasanya justru bermasalah bagi diri kita sendiri. Karena kalau doa mungkin lama tidak segera dikabulkan, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Itu mending kadang menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu. Mungkin gara-gara tetangga saya, gara-gara anak saya, gara-gara orang tua saya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan atau tidak tetap akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kan bersandar kepada usahanya. Kalau bersandar kepada usahanya kemudian tidak berhasil, ya itu kadang sering menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan yang paling parah adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah sholat tahajud, aku sudah baca Al-Quran, aku sudah sholat duha, sholat witir, tapi tetap seperti ini, ya percuma. Nah, itu yang seperti akhirnya melahirkan putus asa. Oleh karena itu akan kita bahas ya kajian setelahnya tentang rahasia kesuksesan. Ya. Jadi ada rahasia kesuksesan. Ini nanti bisa dibuat judul sama Mas Nanda, rahasia meraih sukses menurut kitab Al-Hikam. Nah, kemarin kita bahas permintaan pribadi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah atas kepentingan pribadi sering terhenti dan meminta atas kepentingan Allah selalu berhasil. Dan insya Allah kita sudah melakukan itu. Sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang berhasil, beruntung dan sampai kepada Allah karena selalu mengedepankan urusan kepada Allah bukan pada kepentingan pribadi, seperti contoh membangun rumah, membangun masjid, ya, membangun rumah tangga sama, ya, membangun rumah tangga, mendidik anak, ya, kuliah, belajar, itu semuanya kita sandarkan kepada Allah agar sukses, ya. Nah, misalkan bangun masjid, ya, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya jamaah masjid, ya, tetangga berbondong-bondong kepada masjid kita, itu nggak boleh, ya. Nah, tapi bangun masjid ingin mendapatkan status di masyarakat, nah, juga tidak boleh. Ngaji Al-Quran mendapatkan pujian juga tidak boleh, ya. Nah, apalagi ingin mendapatkan gaji dan sertifikat. Tapi murni kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bangun masjid karena Engkau. Aku mau bangun rumah tangga juga karena Engkau. Aku mengajar juga karena Engkau. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ilallahi fi al-bidayat.
Ya, min alamatin nujhi, tanda-tanda sebuah keberhasilan. Tanda-tanda sebuah kesuksesan. Di antara tanda-tanda kesuksesan. Ya, kesuksesan artinya apa? Kesuksesan itu artinya itu usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi an-nihayat, di akhir perjalanan seseorang, yaitu ar-ruju'u ilallahi fi al-bidayat, yaitu kembali kepada Allah sejak permulaan. Ya. Sekali lagi, tanda-tanda keberhasilan yaitu di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Ini memang kalimatnya Ibn Athaillah seperti itu. Sebenarnya kalau dibalik itu, orang yang sukses adalah orang yang tatkala berusaha mengedepankan, tatkala berusaha menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung atau segala sesuatu itu bagaimana kita mengelola niat kita. Kalau kita bangun rumah yang bagus tapi awalnya itu bukan karena Allah, itu tidak dikatakan berhasil. Kalau kita membangun masjid tapi tujuannya itu untuk wow, itu juga tidak berhasil. Tapi kalau kita bangun sesuatu tujuannya karena disandarkan kepada Allah, itu yang dikatakan berhasil. Makanya kesuksesan orang itu dilihat dari bagaimana dia itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lanjutkan. Nah, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering saya sampaikan manusia itu ada tiga. Pertama yaitu orang awam, yang kedua itu orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang awam, nah orang awam ini. Orang awam itu pola kehidupannya itu ya namanya orang awam. Yang sering saya gambarkan itu bangun tidur, kemudian makan, ngopi, ngerokok, kemudian bekerja, kemudian pulang, kemudian ngantuk, tidur, bangun lagi, lama-kelamaan tua sendiri. Ya, itu namanya orang awam. Jadi dia itu nggak pernah berpikir ibadah saya seperti apa, kualitas ibadah saya itu bagaimana, saya itu punya guru apa enggak untuk memperbaiki ibadahnya, sholat saya sudah bagus atau berkualitas atau enggak pernah berpikir. Pokoknya yang lain ke masjid ikut ke masjid, yang lain libur ya libur gitu. Ini orang awam. Yang kedua adalah orang yang sudah as-salikin. Mereka punya panduan hidup. Mau zakat, nah, tahu bagaimana tata cara zakat. Kemudian mau sholat, bagaimana tata cara sholat. Kemudian mau puasa, tata cara puasa. Yang menjadikan puasa itu batal apa saja. Mau haji juga sama, mau umroh sama. Hampir semuanya itu ada panduan hidup. Membangun keluarga itu juga ada panduan hidup. Panduan yang bersumber pada baginda Rasulullah SAW. Itu sudah dikatakan orang al-salikin. Nah, orang yang berikutnya, kelompok yang berikutnya adalah orang wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu betul-betul mendapatkan kenyamanan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ibaratkan itu anak SD, SMP, SMA. Ya, kalau di perguruan tinggi ya S1, S2 sama S3. S3 itu orang yang sudah sampai. Tapi kesemuanya itu baik S1, S2, S3 itu pasti ada pembimbingnya, pembimbing ruhani. Nah, pembimbing rohani itu adalah orang yang menuntut untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga saya gambarkan, guru itu ada tiga ya. Guru itu ada tiga. Pertama, guru yang mengajarkan ilmu, guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu itu karena guru kita. Ya, tapi mereka hanya menyampaikan, mereka itu hanya mengajarkan, tapi mereka tidak bisa menjadi panutan. Makanya banyak guru tapi hanya mengajarkan, mereka nggak bisa ketemu. Tapi yang kedua adalah guru yang menjadi akhlak panutan ya. Ya, akhirnya mereka guru tapi akhlaknya sesuai. Mereka guru ya, akhlaknya itu sesuai dengan ilmunya. Saya teringat ada teman saya kuliah di Tunis.
kuliah di Tunisia. Jadi dosennya itu dosen di bidang ilmu hadis. Dosen di bidang ilmu hadis. Semua tahu hadis itu adalah ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun ilmunya itu mapan, dosennya perempuan. Ya. Begitu masuk kelas itu pakai rok pendek. Itu mahasiswanya itu nggak bisa berkutik. Ini mengajarkan ilmu hadis, tapi seperti ini dosennya masih muda. Tapi kalau berbicara ilmu hadis mereka itu mumpuni. Tapi akhlaknya tidak bisa karena belajar ilmu hadis tapi akhlaknya tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak yang seperti itu. Mengajarkan tentang zakat tapi nggak pernah zakat, mengajarkan sholat fasih tapi nggak pernah sholat, mengajarkan etika tapi dia itu tidak punya akhlak. Itu namanya guru. Pertama yaitu mengajarkan ilmu, yang kedua itu guru yang bisa menjadi panutan. Nah, menjadi panutan. Mereka mengajarkan tapi bisa dianut kata-katanya, perilakunya, mengajarkan sholat, tentang sholat, tapi dia itu sholat dan mengajaknya. Nah, ini yang dua. Yang ketiga ini paling tinggi, ya. Namanya guru yang menuntun rohani kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru yang seperti ini langka, ya. Ya, saya melihat di berbagai kesempatan itu orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu mereka punya guru tiga-tiganya, yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan akhlak, dan juga yang menuntun dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti pembimbing, ya, pembimbing disertasi itu mereka itu menuntun mahasiswanya untuk sampai menjadi dokter supaya seperti dirinya. Biasanya pembimbingnya itu lebih top. Makanya pembimbingnya itu rata-rata secara keilmuan itu sudah tahap atau profesor, ya, profesor. Kan nggak mungkin pembimbing itu lebih rendah. Pembimbing itu harus jauh lebih lebih tinggi, ya, karena dia itu tahu sekecil apapun kesalahan seorang murid tahu. Kamu harus begini, ya, kamu harus begini. Nah, wiritanmu harus begini, waktunya harus begini. Kamu tidak boleh wiritan melebihi ukuran, nanti overdosis dan lain sebagainya. Itu tahu. Nah, posisi itu namanya tuh guru sang penuntun jiwa. Nah, jadi semua harus ada permulaan, ya. Orang yang sampai ke permulaan seperti belajar harus memulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Maka setiap langkah harus diperbaiki niatnya, caranya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita walaupun SD ini mau naik SMP, SMA lah nanti insya Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua cara. Cara yang pertama ini bisa kita tempuh, ya, bisa kita tempuh. Cara yang pertama yaitu dengan belajar dan ada yang membimbing. Nah, kalau yang kedua ini Allah pilih sendiri. Allah pilih sendiri. Kita nggak bisa menjadi nabi. Oh, itu nabi itu pilihan. Kita mungkin nggak bisa menjadi wali tertentu. Wali itu pilihan, tapi kita bisa belajar tentang tentang ilmu di tingkat SD, SMP, SMA sampai kita menguasai ilmu, dan ketika ilmunya sudah mapan ada yang menuntun bisa menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan dan tuntunan dari guru-guru kita semua. Niat yang tidak kembali kepada Allah, niatnya belajar tapi tidak disandarkan. Kamu belajar kenapa? Saya belajar itu biar menjadi ini dan itu. Nah, itu berarti bukan karena Allah SWT. Seperti saya berkata, saya membuat masjid agar saya mendapatkan pujian. Saya membuat pesantren agar menjadi gagah di tengah umat. Sekolah tinggi agar mendapatkan gelar, bekerja akan menjadi kaya. Semua itu berarti menyampingkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya dulu waktu masih kecil. Kamu menuntut ilmu harus karena Allah, ya. Kalau di taklim itu menghilangkan kebodohan. Karena kalau salah niat itu menjadi masalah. Nah, terus orang tua bilang kepada saya begini, sebab kalau kamu belajar niatnya karena Allah, nanti bodohnya hilang dari dirimu, maka Tuhan akan menempatkan dirimu di tempat yang mulia. Ya, jadi yang menuntun kita mulia itu ya karena niat kita. Sehingga orang tua itu bilang begini, kalau kamu menuntut ilmu sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kamu nggak usah berniat pingin istri yang cantik, kamu nggak usah niat supaya jabatan kamu tinggi, kamu nggak usah niat pingin kaya, kamu nggak usah niat pingin mendapatkan status sosial yang tinggi. Itu waktu itu masih SMP. Tapi nanti itu semua kamu dapatkan karena ilmu yang kau peroleh itu manfaat barokah sehingga ada cahaya. Kalau sudah ada cahayanya, maka semua akan datang kepada kamu. Nanti istrimu cantik, nanti kamu juga akan dihormati orang. Itu bukan tujuan kamu. Tujuan kamu karena Allah sehingga otomatis semuanya itu akan diperoleh. Oh ternyata benar. Baru merasakan setelah kuliah. Oh iya benar. Padahal bapak saya dulu nggak pernah kuliah. Nah, kalimat itu ternyata saya dengar waktu saya ikut acara di sebuah tempat. Ada seorang profesor, loh ini kok sama yang disampaikan oleh ayah saya. Tapi dia kan profesor. Kalau ayah saya kan nggak pernah sekolah, sekolahnya dulu zaman Belanda. Nah, kadang ungkapan-ungkapan orang-orang tua dahulu itu ternyata ungkapan yang disampaikan oleh guru-gurunya. Nah, guru-gurunya itu adalah termasuk orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orientasi sekarang itu kadang dibalik. Orientasinya dibalik. Itu cara berpikir Mu'tazilah memang seperti itu. Bekerja keras pasti berhasil. Enggak tentu. Oleh karena itu kalau kita bekerja keras, sandarkan saja kepada Allah kan gampang. Ya Allah, aku bekerja ya, seperti ini karena ini perintahmu. Nah, akhirnya dapat pahala. Sehingga nilai kerja itu bukan hanya urusan duniawi, tapi menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidur karenamu. Akhirnya tidurnya itu berdoa dulu. Ya Allah, aku membangun keluarga karenamu. Akhirnya keluarganya berkah, anak-anaknya menjadi berkah. Ya Allah, aku membangun ini bukan karena saya, tapi karena Engkau ya Allah. Jadi akhirnya ini yang disebut dengan min alamatin nujhi fin nihayat arruju ilallah fi albidad. Jadi awalnya itu sudah ditata bahwa kita ini menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu juga sama, S1 karena Allah, S2 karena Allah, S3 karena Allah. Maka secara otomatis apa yang kita inginkan itu Allah berikan karena awalnya itu sudah baik dan benar sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Terus lanjut. 3 langkah sukses menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama, berniat dengan sebaik-baiknya memperbaiki niat ya, meluruskan hati disertai dengan usaha yang maksimal ya dan proporsional. Semua amal pekerjaan dan ibadah kepada Allah SWT, bekerja belajar dengan tujuan ibadah dan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini yang harus ya. Pokoknya awal itu begitu kita mulai sudah yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak fokus pada amal perbuatan namun fokus pada Allah karena amal itu tidak akan ada gunanya kecuali amal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau sudah niatnya baik dan benar, itu nanti Allah semua yang mengatur. Ya. Ini ketika dulu ngaji awal, ini waktu itu sedang bangun masjid ya. Sedang bangun masjid yang Bapak Ibu berkontribusi besar terhadap pembangunan masjid itu. Dan saya menyampaikan hal ini kepada guru saya. Saya ada wakaf dari masyarakat untuk bangun masjid. Oh, guru saya tuh pesan begini. Tolong jangan minta atau jangan bikin proposal. Mintalah kepada Allah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mencukupi. Nah, itu yang kemudian saya lakukan dan subhanallah sampai saat ini masjid itu sudah tingkat 2, tinggal pasang yang lantai 2 tinggal pasang keramik kelihatan megah. Mungkin Bapak Ibu kalau ke Malang bisa melihat dan itu adalah niat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid akan sampai pada tujuan utama, sampai kepada Allah ketika sejak pertama ya menata niatnya dengan baik dan benar dan bersih sehingga dalam kondisi apapun tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama.
Yang kedua, nah, amal dunia menjadi akhirat. Nah, ya karena disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urutannya ya, niat ya, membaca bismillah. Makanya kadang orang itu gimana? Sudah mantap bismillah. Artinya meneguhkan, udah mau melangkah. Niat ya, niat itu kan niat. Kadang belum, niat saja orang mau haji misalkan. Niat terus nggak daftar-daftar, belum bisa. Kalau sudah niat mantap dalam hati, itu baru kemudian melangkah. Nah, ketika melangkah itu diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Nah, makanya orang itu kalau gimana? Bismillah. Itu berarti dia itu sudah ada langkah. Ya, niat yang kuat mulai melangkah dengan mengucapkan Bismillah, menyebut nama Allah. Seperti orang belajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismillah, tentu saja dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, tidur, mau berkeluarga, itu setelah niat bismillah berarti melangkah. Baru kemudian bekerja keras. Bagaimana mengelola keluarga dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Persoalan-persoalan itu pasti terjadi. Nggak ada misalkan berkeluarga itu happy-happy terus, nggak ada. Nah, itu namanya sulapan. Namanya berkeluarga itu pasti ada persoalan. Itu menunjukkan kita ini hidup di dunia. Bagaimana menghadapi istrinya, menghadapi suaminya, bagaimana menghadapi tetangganya, kerabatnya, bagaimana menghadapi istri yang cerewet, bagaimana menghadapi suami yang pendiam, itu semuanya bekerja keras untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sama kalau kita menuntut ilmu, sama. Niat, baca bismillah, berangkat, kemudian belajar sungguh-sungguh. Namanya belajar sungguh-sungguh banyak tugas. Sama, bekerja juga sama. Niat bikin perusahaan. Niat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bekerja keras dari A sampai Z disiapkan. Ya, mulai apa namanya? Perangkat lunak dan perangkat kasar software dan hardware-nya. Ini karyanya berapa, modalnya berapa, marketingnya seperti apa, itu disiapkan, manajemennya seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu masuk pada pekerja keras. Kemudian baru ada hasilnya, setelah bekerja keras mendapat gaji atau bagaimana kalau kita berkeluarga, oh ternyata mengelola keluarga dengan baik, akhirnya endingnya apa bagus, ya bagus. Ya, kemudian terakhir yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini itu sudah urutan ya. Mudah-mudahan niat kita baik ya karena Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diganjar setiap langkah kita. Jadi enaknya ada panduan itu seperti itu. Jadi hidup kita itu selalu ada yang memandu dan yang memandu itu adalah ilmu. Nah, kalau tidak ada panduan kan sporadis itu. Nah, yang namanya sporadis, ya. Berkeluarga sporadis kan nggak enak. Ya, bekerja sporadis, punya masalah, war. Oh, itu nggak ada panduan hidupnya. Panduan hidupnya nggak ada. Kemudian bekerja sporadis. Nah, orang bilangnya apa? Freelance. Nggak jelas. Tapi kalau kerja ada panduannya, itu enak. Dan insya Allah kita semua setelah mengerti, insya Allah akan selamat karena punya panduan. Dan panduannya itu merujuk pada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kita memahami Al-Quran dan hadis pun itu nggak langsung membaca. Itu sudah dikelola oleh para ulama sehingga ada ilmu fikih. Sebab kalau kita memahami dengan cara sendiri itu bisa membahayakan. Itu kan sering saya contohkan. Ikut pengajian, pulang pengajian bukannya rukun dengan istrinya, rukun dengan tetangganya, malah dianggap tetangga saya ini sesat ya. Istri saya itu sesat. Wah, akhirnya terjadi. Ikut pengajian tapi isinya itu bukan semakin dekat dengan Allah. Semua ya, manusia, semua umat Islam yang tidak sama dengan dirinya itu dianggap masuk neraka. Sehingga justru ikut pengajian tapi mengeluarkan sesama umat Islam dari wilayah Islam. Padahal mestinya orang ngaji itu yang Islam itu semakin taat,
Kemudian yang maksiat itu bertobat, yang tidak Islam akhirnya kenal agama. Itu fungsinya sebenarnya seperti itu, tapi enggak. Itu salah ya, salah masuk kamar itu bahaya. Kita lanjutkan. Agar bekerja bernilai di sisi Allah. Jadi agar supaya nilai, ya, nilainya itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki niat, membaca basmalah, mengingat Allah, berangkat bekerja, proses bekerja, mendapatkan gaji, keuntungan, hingga digunakan makan, biaya sekolah, bersedekah, naik haji, umroh, membeli gedung, ya, sawah, semua akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya menjadi ibadah, dapat keuntungan bisa zakat, infak, untuk makan, yang dimakan masuk ke dalam perut, akhirnya makanannya baik dan benar, akhirnya mengajak orang itu makanan baik, akhirnya apa, perilakunya juga baik, untuk biaya sekolah, ya, untuk biaya kuliah, akhirnya anaknya itu menjadi anak yang berkah, pinter, tahu anaknya misalkan pinter, cerdas, tapi dia itu taat kepada orang tua, selalu ingat kepada orang tua, mendoakan orang tua, karena biaya yang kita cari, yang kita gunakan itu biayanya baik. Wah, kalau biayanya itu nggak benar, itu walaupun pinter, sundul langit, nah, sundul langit, itu bisa durhaka, bisa jadi sama orang tuanya nggak kenal setelah menikah. Wah, setelah menikah, ibu ini merepotkan aja deh. Itu bukan karena apa ya, karena dari awal itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa untuk sedekah, infak, bisa untuk naik haji, membeli gedung, gedungnya pun itu juga berguna. Nah, sawahnya juga berguna, semua akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak satu pun yang ada kecuali di situ nilainya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seringkali tidak bernilai di hadapan Allah, bahkan menjadikan orang jauh dari Allah jika niatnya salah. Ya, sahabat Ansor banyak membaca Al-Quran dengan tujuan menghina Durrah, putri Abi Lahab. Kemudian Rasulullah SAW tidak berkenan dan menegurnya. Ini contoh. Abu Lahab itu punya anak cantik namanya Durrah. Punya anak cantik namanya Durrah. Kemudian sahabat-sahabat perempuan yang lain itu kalau ketemu pasti baca surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum min masad. Nah, itu bagus. Al-Qur'annya bagus, tapi ketika baca Al-Qur'an tujuannya itu menyindir. Nah, itu yang tidak bagus. Jadi, ketika baca Al-Qur'an tujuannya apa? Menyindir ayahmu itu masuk neraka selamanya. Nah, orang tuamu itu di dalam neraka selamanya, sebagaimana ayat yang dibaca. Itu kan akhirnya Durrah itu nangis dan lapor kepada Rasulullah SAW. Akhirnya orang yang mencibir, menyinyiri, nah, itu dipanggil Rasulullah. Nah, akhirnya ditanya, kok tega seperti itu kamu baca itu? Sejak saat itu Rasulullah SAW ya mengingatkan, maka sahabat-sahabat yang biasanya membaca itu berhenti, ya berhenti tidak membaca ketika ada putri dari Abu Lahab, karena putrinya sudah memeluk Islam. Jadi sama di era modern itu kita membaca Al-Quran tapi tujuannya itu untuk menyentil orang, bukan belajar ya, menyentil. Ya, menyentil apa? Tujuannya itu misalkan begini, kita itu belajar agama tapi untuk mengeluarkan sesama pemeluk agama dari agamanya. Misalkan kita ini sholat tiap hari, sholat tahajud tiap hari, baca Al-Quran tiap hari, sholat, haji, umroh. Hanya gara-gara misalkan berbeda pendapat, kemudian itu sesat masuk neraka. Kok teganya? Ya sesama umat Islam menyesatkan. Wong Nabi saja itu yang ahli maksiat saja itu kelak akan mendapatkan syafaat. Lah kita bukan Nabi kemudian menyesatkan orang-orang yang menjadi apa? Menjadi orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Membaca Al-Qur'an ya tujuannya untuk transaksional ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya,
ya'ti fi akhir zaman, ya, qaumun haditsan. Nah, ini akan datang nanti di akhir zaman, di akhir zaman. Nggak tahu akhir zamannya kapan nih. Ya. Qaumun, ya, hudatsa, ya, hudatsa'ul asnan, sufa'ul ahlam, yaquluna, ya, yaquluna ini. Nah, di sini aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di akhir zaman ada sekelompok orang yang berusia muda, ya, hadithul asnan, dungu pikirannya, mereka mengucapkan firman Allah dan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Iman mereka tak sampai melewati tenggorokan mereka. Apabila kalian bertemu mereka, maka bunuhlah mereka. Membunuh mereka merupakan pahala bagi pembunuhnya di hari kiamat. Jadi suatu saat nanti itu akan muncul. Jadi kita sudah mengenal di ISIS itu saling membunuh dengan baca ayat suci Al-Quran. Bukannya Al-Quran menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, tapi mereka itu justru mentumpah darahkan sesama umat Islam. Waliyatubillah, dan insya Allah Indonesia tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar di tempat yang lain saja yang seperti itu. Dan alhamdulillah di Indonesia masih dijaga oleh para ulama. Para ulama cukup banyak yang konsisten menjaga konstitusi ilmu, yang mana ilmu itu mengajak cinta pada Allah, cinta Rasulullah, cinta damai, cinta persaudaraan, ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Terus lanjut. Nah, ibadah bernilai bertujuan buruk. Nah, ibadah tapi niatnya buruk. Belajar agama, ngaji Al-Quran, salat berjamaah, ibadah haji, sedekah akan menjadi tidak berguna di Allah ketika nilainya tidak disandarkan kepada Allah. Sahabat-sahabat di Madinah pernah baca Al-Quran surat Al-Masad, namun tujuan utama menghina putri Abi Lahab yang dinas menjadi ahli neraka. Itu saya contohkan tadi itu. Membaca Al-Quran tapi tujuannya itu untuk menghina, ya, menunaikan ibadah haji supaya dinilai haji dan menyakiti. Nah, ada sedekah misalkan, yang sering saya contohkan itu sedekah. Sedekah itu kan bagus, tapi yang diundang itu anak-anak yatim, misalkan ada 100 orang. Itu sudah disiapkan perangkat, ya, kameranya, videonya, dikasih masing-masing itu satu orang itu 100.000. Maka kalau 100 katakanlah 10 juta, ya, atau mungkin lebih dikit dari itu, 50-an ribu. Tapi tujuannya itu kan buat konten, sehingga akhirnya semua nilai ibadahnya konten. Sedekah konten, ya, kemudian sholat konten, tarawih pun menjadi konten. Nah, kan di zaman sekarang itu kontenisasi. Nah, sampai tawaf pun itu konten. Nah, hai guys, saya sedang tawaf sekarang. Nah, itu kan secara otomatis nilainya apa itu? Hai guys, saya sedang sa'i. Hai, saya sedang wukuf di Arafah. Hai guys, oh itu yang seperti itu akhirnya tidak bagus, karena tidak lagi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar supaya yang seperti itu tidak terjadi pada kita. Kalaupun sudah pernah, ya kita tinggal evaluasi untuk memperbaiki perilaku kita. Lanjut. Kedua, ya, meminta tolong kepada Allah, menyadari ketidakberdayaan atas dirinya sendiri, maka terus menyandarkan diri kepada, ya, kepada Allah dalam semua amal dan ibadah, selalu meminta, ya, tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW, jika kalian minta maka mintalah kepada Allah, jika kalian memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, ya. Idza sa'alta, kalau minta kepada Allah, dan kalau minta tolong kepada Allah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengingat Allah pada setiap saat dan waktu. Rasulullah berkata, kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu senang, ya. Waktu senang pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini.
ta'arraf ya apa namanya firraha ya'rifka syiddah. Jadi anta ya mengenal Allah firraha ya apa dalam kondisi senang, dalam kondisi susah kita tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar setiap langkah mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan amal yang kita laksanakan itu menjadi amal untuk diri sendiri. Tapi kalau kita sandarkan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Terus lanjut. Ini ketiga ya. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah secara totalitas sehingga merasa bahwa dirinya benar-benar tidak mampu sedikit di hadapan Allah kecuali atas pertolongan Allah. Jangan sekali-kali merasa mampu sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith waslih li sya'ni kulli wa la takilna nafsi tarfata ain abada. Wahai Rabb, wahai Tuhan yang Maha Hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika nastaghis. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ini menginspirasi kita ya. Agar supaya kalau kita hidup di muka bumi ini, jangan pernah ya mengandalkan usaha dan kemampuan yang kita miliki. Kita harus tahu kemampuan dan usaha kita itu bisa berjalan kalau di situ dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dulu sama Pak Kiai Ahmad Hasyim Muzadi, waktu saya ke rumah beliau waktu makan pada waktu itu. Kita ini beliau mengatakan, jangan pernah mengatakan saya mampu karena suatu saat akan ditunjukkan oleh Allah betapa kamu tidak mampu. Loh, terus gimana? Kita tunjukkan bahwa kita segala sesuatu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau bukan pertolonganmu aku tidak bisa. Sehingga dalam hal apapun, sampai urusan ibadah taat itu juga sama. Ya Allah, kalau bukan rahmatmu aku mungkin nggak bisa beribadah kepadamu. Akhirnya dia itu menyadari sebagai manusia yang asli, yaitu lemah dan tidak berdaya. Kalau bukan pertolonganmu, aku mungkin tidak bisa berangkat haji. Kalau bukan pertolonganmu, mungkin aku tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau bukan pertolonganmu, aku tidak bisa membangun keluarga seperti ini. Kalau bukan pertolonganmu, aku tidak bisa kuliah seperti ini. Yaitu, Ya Hayyu Ya Qum birahmatika, dengan rahmat astaghith. Narju rahmata. Kalau doa yang sering saya baca, birahmatika nastaghis narju rahmataka wa maghfirata wa nakhsha adzabak. Ya Hayyu birahmatika. Biasanya doa yang sering saya baca ini. Ya Hayyu Ya Qayyum narju rahmataka, aku mengharap rahmatmu. Narju rahmataka wa nakhsha adzabak, dan aku takut terhadap siksamu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis narju rahmataka wa maghfirataka, aku mengharap rahmatmu dan ampunanmu, dan aku takut pada siksamu. Narju rahmataka wa maghfirataka wa nakhsha adzabak. Ya Hayyu Ya Qayyum narju rahmataka wa maghfirataka wa nakhsha adzabak. Ini doa yang sering saya baca. Biasanya ya Allah, narju rahmataka wa maghfirataka wa nakhsha. Aku betul-betul memohon rahmatmu dan ampunanmu ya, dan aku takut kepada siksamu, wa nakhsha adzabak. Narju rahmataka wa maghfirataka wa nakhsha adzabak. Itu biasanya doa yang sering saya baca itu. Ya Hayyu Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Narju rahmataka wa maghfirataka wa nakhsha adzabak. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waftah lana abwaba rahmatik, waftah lana abwaba rahmah wal firah, wa anta khairul fatihin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis. Terus lanjut. Ini apa namanya? Ya Allah, ya. Rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju.
Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Nah, ini redaksinya lain. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu arju aku harapkan. Fala takilni ila nafsi. Aku berharap jangan engkau sandarkan urusanku kepada diriku sendiri. Oh, ini soalnya kalau sudah disandarkan kepada diri sendiri itu, kita itu bahaya. Waslih li sya'ni kulli. La ilaha illa anta. Itu Allahumma rahmataka arju. Yang intinya di sini ada kalimat yang apa? Kalimat yang paling benar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti masuk surga itu bukan karena amal kita yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Sebab kalau hitung-hitungan begini, kalau kita misalkan hitung-hitungan, mungkin kita itu tobat, ya, mungkin kita ibadah usianya yang yang bisa dihitung itu mungkin 30 atau 40 tahun itu mulai rajin ibadah. Masa muda itu nggak tahu, nggak jelas gitu. Nah, kalau hitung-hitungan amal saya tolong dibalas. Ya, amal kita paling kalau usianya 40 dimulai, nah, kemudian meninggal usia 65 atau 70 berarti hanya berapa? 30 atau 40 hanya 30 tahun. Usia 70 meninggal. Nah, kalau hitung-hitungan apakah cukup amal 70 tahun itu untuk menandingi rahmat Allah? Enggak mungkin. Makanya rahmat Allah itu begitu luas sehingga kadang satu sholat yaitu 2 rakaat nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Termasuk nilai mana? Nilai ibadah di bulan suci Ramadan khususnya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga juga seperti itu. Surga kan selamanya. Sementara amal kita, ibadah kita itu terbatas. Jadi amalnya terbatas, masa mau minta selama-lamanya. Itu kalau bukan rahmat Allah nggak bisa. Makanya kita hidup pun itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, itu sudah. Terus itu sudah terakhir Mas. Masih ada lagi kayaknya ada ke atas. Nah, sudah cukup. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Thalib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian yang cukup mendalam dan menyentuh menurut khususnya bagi saya karena barangkali selama ini apa yang kami lakukan masih ada sedikit atau banyak tidak ikhlas. Ini menyentil kita semua sehingga ini menjadi evaluasi kita agar ke depan kita lebih lillahi ta'alanya lebih kuat. Baik Bapak Ibu, Ustadz Hadim, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa ada 3 tipe guru atau 3 kelas guru istilahnya begitu. Ya, yang berilmu, ada yang ilmunya banyak tapi akhlaknya atau penerapannya tidak maksimal, tapi juga ada guru yang membimbing rohani yang mengantarkan kita sampai ke akhirat begitu. Nah, ada pertanyaan begini, bagaimana mengklasifikasi atau mengetahui bahwa guru yang sedang kita anut itu ikhlas atau tidak. Kemudian ini pertanyaan dari ibu-ibu, sebagai seorang wanita bagaimana, apa batasannya, apa namanya istilahnya, batasan seperti apa untuk bisa terhadap guru laki-laki. Ini begitu. Bagaimana membatasi seorang wanita itu berguru dengan laki-laki. Bahasa kalimatnya begitu. Nanti mungkin bisa ditambahi penjelasannya dari Ibu Lani nanti. Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Terima Mungkin kasih. Ada teman saya, teman ya keluarganya ulama. Itu bergurunya pada seorang perempuan. Nah, kebetulan gurunya sama dengan guru saya, satu guru lah dengan saya. Namanya gurunya namanya Nyai Serun, Nyai Mbah Nun. Saya manggilnya itu Mbah Nun, Sarinun, namanya Mbah Sarinunia. Itu biasanya saya kalau lama nggak itu, Adim kenapa? Oh, kok suwe Adim nggak ini?
Kon Rene anu pesen ya, kon Rene. Itu biasanya pesen ke mbak saya. Nah, suatu saat beliau sakit ya, sakit. Saya datang ke rumahnya, terus siapa itu nam? Hadim nih. Oh. Terus saya yang sakit terus saya datang ke rumah beliau, saya masuk kamarnya terus setelah salaman, ya terus salaman, saya melihat apa tempat tidurnya itu dari bukan kasur ya, bukan. Beliau itu usianya itu 80 lebih, tapi tempat tidurnya itu bukan kasur. Tapi tempat tidurnya itu dari pring apa galar kalau bahasa Jawanya itu. Bambu ya, dari bambu. Lincah ya Ustaz. Dan tidak pakai apa namanya itu kasur. Ya, lincah. Kemudian di bawahnya itu tidak keramik, tanah biasa. Memang satu keluarga itu seperti itu. Nah, ternyata muridnya itu banyak laki-laki, murid yang menuntun rohaninya, termasuk saya. Jadi beliau itu bilang saya, Tim, kamu itu sudah ya membaca surat Kahfi saja, nanti oleh Allah kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah satu Mbah Sarunia. Nah, boleh, ya boleh. Kemudian ada sebaliknya, seorang laki-laki mempunyai murid perempuan itu banyak yang seperti itu. Ya, murid termasuk Said Muhammad Ali Al-Maliki yang pernah saya dengar itu punya murid namanya Kiai di Sidoarjo almarhum Kiai Mahfud Sobari. Kiai Mahfud Sobari pernah cerita kepada saya. Saya itu datang ke guru saya, ke Said Muhammad itu. Kemudian saya disuruh masuk ke kamar beliau, ya ke rumah beliau. Istri saya juga masuk dan ikut salaman juga kepada gurunya karena dianggap istrimu juga sama dengan kamu, muridku. Ya, dianggap anak. Jadi seperti itu ya. Batasannya itu seperti itu. Tapi ya nggak selonang-selonong, kemudian itu kan bahaya. Apalagi muridnya masih muda, gurunya seperti Mas Thalib kan ayahab itu. Ya, ayahab bahaya ya, bahaya sekali. Maka ada ya etika secara umum itu yang harus kita patuhi. Nah, jadi guru rohani itu berbeda ya. Guru rohani itu berbeda. Karena kalau guru rohani itu yang dituntun itu rohaninya untuk mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan misalkan ya, biasa guru tuh sudah baca sholawat. Sholawat apa ya? Biasanya murid itu kan banyak masalah. Kalau gurunya gudangnya masalah, tapi kan sudah bisa diselesaikan karena sudah makomnya itu berbeda. Nah, kalau guru itu bukan tidak punya masalah, karena dia itu masalahnya apa? Masalah yang ditimpakan kepada dirinya terlalu banyak. Karena muridnya banyak, masalahnya juga ditimpakan. Tapi karena sudah bisa mengelola, akhirnya memberikan karena gambaran saya itu sudah punya cahaya, sehingga bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Sehingga, oh kamu masalahnya ini ya sudah baca zikir ini. Jadi Kiai siapa namanya? Kiai Hamid itu juga seperti itu. Nah, itu batasannya seperti itu ya. Biasanya guru yang bisa dianut itu guru-guru seperti itu. Dan nasihatnya itu masuk dalam hati biasanya. Karena dia ketika menyampaikan itu tidak ada kepentingan apapun. Karena kepentingannya apa? Satu, mengajak muridnya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kepentingan yang lain. Kalau kepentingan yang lain itu beda. Misalkan punya muridnya itu supaya dia itu bayari, muridnya itu supaya ini, dan itu berarti kepentingannya dunia. Kita enggak, kita melihat guru-guru kita itu ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu terasa kok, yang bisa merasakan hati kita sendiri. Jadi nanti itu pada rasa. Gitu Mas Thalib. Baik, Ustaz Hadim. Jadi insya Allah saya sudah baik, Ustaz Hadim. Gini, jadi terkadang memang kita sendiri itu di lingkungan sosial, ini menyambung pertanyaan tadi juga, bahwa terkadang ada orang yang sebenarnya dia juga bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi pesan-pesannya juga baik, pesan-pesannya juga mengandung nilai agama. Itu kita kadang bagaimana menghadapi, karena yang bersangkutan itu juga tidak masuk kategori 3 tadi. Itu
bagaimana mensikapinya. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau berguru dengan mendengar kajian seperti sekarang, apakah boleh, Ustaz, karena belum menemukan guru offline? Gimana, Ustaz? Terima kasih ya. Gimana? Jadi apa namanya, guru itu kan banyak ya. Di era virtual ini kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Nah, cuma yang ini saya tegaskan di sini, kalau ilmu itu pengetahuan itu kalau bisa itu memang dikonfirmasi. Nah, seperti ini buku yang sedang dicetak ini tentang sholawat ya, tentang zikir dan wirid itu sudah saya konfirmasi pada orang yang bersangkutan. Dan saya meminta kepada mereka, saya minta ijazahnya, sehingga saya bisa memberikan kepada orang yang misalkan saya ajari, silakan diamalkan. Karena saya sudah ada konfirmasi dari, ya saya datangi gurunya itu. Gurunya saya datang ke rumahnya, saya ada yang memberikan itu secara khusus. Beliau itu berwudu terlebih dahulu, setelah itu keluar dari kamarnya, kemudian salaman, aku ijazahkan sholawat ini kepada sampean, saya dapat dari guru-guru, seperti itu, sampai seperti itu. Nah, itu kemudian saya bukukan dan itu Bapak Ibu bisa mengamalkan. Itu dalam rangka apa? Menyambung ya, bahwa saya mendapatkan itu bukan dari offline ya, tapi ada yang bertanggung jawab sehingga bacanya itu mantap. Ya, karena kalau online itu kadang seringkali ada potensi kalau tulisan itu potensi itu ditambahi, potensi dikurangi, dan ada potensi juga dia itu doa itu nggak ada asal usulnya. Oh, banyak kan? Itu saya pernah ketemu sama Kiai Zabawi. Kamu saya ijazahi sholawat Jibril. Saya dapat dari guru saya Gusmus. Kemudian Gusmus dapat dari Kiai Mahrus Lirboyo. Wah, itu kan jelas. Dan sosok-sosok yang di atas saya, misalkan Kiai Zawawi Imron kan jelas. Kemudian di atasnya juga jelas. Di atasnya lagi kan jelas. Terus saya dapat lagi dari Habib siapa namanya? Habib Bakir Muladawilah tentang sholawat. Bib rahasianya orang panjang umur, sehat walafiat, banyak sholawat. Bahwa akhirnya kalau gitu saya minta wiridannya dikasih. Ya, seperti itu. Jadi datang dikonfirmasi, terus mereka itu memberikan kepada kita sehingga kita itu punya lisensi untuk mengamalkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau guru tentang pengetahuan banyak ya, banyak sekali. Banyak dan kadang teman diskusi, tapi perilakunya kan belum sampai. Nah, kadang perilakunya itu jauh dari apa yang diamalkan. Misalkan sholat itu penting dan ini penting, tapi begitu waktunya sholat nggak sholat dan lain sebagainya itu kan juga ada. Zakat itu penting, tapi pelit ya, ya seperti itu kan banyak. Itu yang kita hidup di dunia pasti akan menemukan hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan, kita bayangkan. Gitu, Mas Talib. Baik, Ustaz, saya kira ini sudah cukup jelas. Bapak Ibu, satu pertanyaan barangkali ada yang disampaikan. Masih ada sedikit waktu, tapi kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin sebagai kata penutup dari Ustadz Azim, sekaligus doa, kami persilahkan. Bapak Ibu masih ada kesempatan mungkin bisa disampaikan secara langsung. Kalau dirasa masih sudah cukup, monggo Ustadz Azim bisa di khotami, ditutup, dan sekaligus doa. Monggo Ustadz Azim. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Sebentar lagi hari raya ya. Ini tidak terasa sudah 8 hari. Ini berkurang ya, berkurang sudah puasa kita, tapi insya Allah kita akan ketemu di puasa-puasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد عقيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر إن حاجتنا كثير وقت حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya, Bu Delmina, Bu Dila, Bu Rasnawati, Bu Dewi, Bu Dwi Wahyu, Terima kasih Matur Ustaz. nuwun, Ustaz. Bu Terima Wati, kasih Bu Ustaz. Dila, Selalu Bu ya Fani, Ustaz. Selamat